warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku lagi Zahra Fendi Putri dari kelas 12 MIPA 1. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke kalian materi Indonesia dalam panggung dunia, yaitu mata pelajaran sejarah Indonesia. Kalau nggak salah di buku paket ini tuh bab 6 nggak sih? Nah, pokoknya aku akan menjelaskan materi Indonesia dalam panggung dunia ini, tapi aku tidak sendirian guys, aku bersama teman-teman aku dari kelompok 2. Yang pertama ada Zahira Maulida Rashid, yang kedua ada cowok nih guys, yaitu Rehan Hidayat, yang ketiga ada Negaria Lestari, yang keempat ada Restiani. Nah, Indonesia dalam panggung dunia merupakan hal yang sangat penting agar kita bisa mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi lahirnya kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, serta implementasi sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga masa reformasi. Nah, materi pertama aku akan menjelaskan ke kalian, landasan apa sih yang melatar belakangi politik luar negeri yang bebas aktif itu? Jadi, landasan ideal dan konstitusional politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tapi guys, politik luar negeri itu tuh suatu negara lahir ketika negara itu tuh sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Landasannya yaitu Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tuh dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Jadi guys, landasan yang melandasi, yang melatar belakangi, yang menjadikan suatu pijakan dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif itu sudah pasti adalah Pancasila. Karena nilai-nilai dalam Pancasila itu tuh akan menjadikan sebagai implementasi dalam menjalankan politik tersebut gitu guys. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku yang bernama Zahira Maulida Rashid yang akan menjelaskan ke kalian tentang eksekusi politik luar negeri bebas aktif. Oke, kita langsung aja saksikan videonya. Bye bye. Bahasan yang kedua mengenai politik luar negeri bebas aktif serta eksekusinya. Nah, jadi pada saat proklamasi atau kemerdekaan negara Republik Indonesia tepatnya di tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki rumusan yang jelas. Sehingga pada saat lahirnya politik luar negeri ini, Indonesia baru memiliki landasan operasional yang jelas dengan lebih berkonsentrasi pada 3 sasaran utama. Sasaran yang pertama adalah Indonesia ingin memperoleh pengakuan secara internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk sasaran yang kedua, Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia daripada Belanda. Dan untuk sasaran yang terakhir, Indonesia ingin mengusahakan diplomasi antara Indonesia serta Belanda lewat investasi serta negosiasi melalui forum besar PBB. Selanjutnya, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, tepatnya pada tahun 1959 sampai 1965. Di masa demokrasi terpimpin ini, politik luar negeri kita lebih bersifat high profile atau anti-imperialisme serta anti-kolonialisme. Wow. Sehingga lebih tegas dan cenderung konfrontatif dengan kepentingan Indonesia. Dan diplomasi kita ini ditunjukkan atas pengakuan kedaulatan politik serta lebih mementingkan national character building. Ini penjelasan dari Zahira pasti pada ngerti dong. Nah, tapi guys, materi yang dijelaskan Zahira itu tuh belum lengkap nih. Masih ada lanjutannya yang akan dilanjutkan oleh teman aku yang kiowo, yang ganteng nih, yang bernama Rehan Hidayat. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hidayat. Di sini saya akan melanjutkan materi yang teman saya jelaskan, yaitu D. Politik luar Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih fokus pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya stabilitas politik, keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Selanjutnya, E. Politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia pada awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik.
Akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan, perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik dibandingkan politik internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi gimana nih guys penjelasan dari Zahira dan Raihan Hidayat? Pasti pada ngerti dong. Aku review sedikit ya. Nah, jadi mereka itu tuh kayak menjelaskan mengenai lahirnya Indonesia, kenapa dia bisa menjadi politik yang bebas aktif, terus juga kita juga dijelaskan mengenai eksekusi politik tersebut dalam masa-masa. Ada masa apa aja? Ada masa demokrasi parlementer, ada masa demokrasi terpimpin, ada masa Orde Baru, dan juga ada masa reformasi. Gitu. Nah, yang ketiga ada materi yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia yang akan dijelaskan oleh teman aku yang bernama Nenda Ria Lestari. Oke, kita saksikan videonya. Bye. Nama saya Nendaria Lestari. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu tentang peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Yang pertama ada pelaksanaan Konferensi Asia Afrika atau yang disingkat dengan KAA 1955. Berakhirnya Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, tidak berakhir pula situasi permusuhan antara bangsa-bangsa di dunia dan terciptanya perdamaian dan keamanan. Ternyata di beberapa belahan dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung. Bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Yang kedua ada gerakan non-blok atau yang disingkat dengan GNB. Gerakan non-blok atau GNB atau Non-Aligned Movement atau yang disingkat dengan NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mewakili 55% penduduk dunia dan hampir 2-3 anggota PBB. Wow. Yang ketiga ada misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada tanggal 26 Juli 1956. Begitu penjelasan dari Nenda nih, tapi lagi-lagi materi itu belum lengkap. Ada lanjutannya yang akan dilanjutkan oleh teman aku juga yang bernama Restyani. D. ASEAN. Pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni ada Mali dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanat Homan dari Thailand. Pada tanggal 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut ASEAN. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969
saat konferensi tingkat tinggi KTT negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan dari Maroko. F. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 dan konferensi Meja Bundar tahun 1949 karena pernyataan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Itu dia penjelasan dari Nenda Lestari dan juga Resiani dalam materi peran Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Jadi Indonesia itu kayak masuk ke dalam sebuah organisasi, masuk ke dalam sebuah konferensi demi mencapai tujuan, yaitu menciptakan suatu perdamaian antar negara. Ada organisasi apa aja? Ada ASEAN, ada Deklarasi Juanda, ada Konferensi Asia Afrika, terus ada OKI juga, Organisasi Konferensi Islam, dan masih banyak lagi. Jadi itulah dia peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, materi kita BTW ada habis nih guys. Yes! Nah, jadi aku akan menjelaskan ke kalian kesimpulan dari materi yang sudah dijabarkan oleh teman-teman aku. Jadi kesimpulannya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas maksudnya tidak terikat pada blok tertentu, sedangkan aktif berarti selalu ikut serta dalam upaya perdamaian dunia. Konsep bebas aktif lahir ketika dunia tengah berada dalam pengaruh dua blok utama setelah selesainya Perang Dunia Kedua, yaitu blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet. Keikutsertaan Indonesia dalam upaya perdamaian dunia antara lain tercermin dari pengiriman pasukan misi perdamaian Garuda ke wilayah-wilayah konflik di dunia. Indonesia juga menjadi pelopor atau pendiri organisasi antarbangsa seperti Gerakan Non-Blok ASEAN dan juga Konferensi Asia Afrika. Selesai sudah materi bab 6 ini, yaitu Indonesia dalam panggung dunia. See you for the next video and thanks for watching guys. Have a nice day. Bye bye.